Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi balik lagi di channel YouTube saya, Sena Andiana. Nah, pada pagi hari ini di sini akan saya sharing terkait dengan bagaimana sih tips menanam mentimun yang baik di rumah. Jadi untuk tips menanam ini sangatlah mudah karena kita akan menanam di dalam polybag. Nah, untuk tips ini juga sangat murah karena untuk bibit-bibit atau biji-bijinya itu bisa kita beli di kios-kios hidroponik terdekat atau kios-kios pertanian terdekat. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman sekalian yang belum klik subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terbaru. Kemudian buat teman-teman yang masih belum klik tombol loncengnya, silahkan diklik tombol loncengnya agar teman-teman sekalian dapat menerima notifikasi terbaru dari video yang saya unggah. Oke, jadi seperti apa prosesnya? Kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, jadi basic dasar yang harus diperhatikan adalah media tanam yang akan kita gunakan untuk menjadi media tanam semai timun. Oke, jadi ini baru saja saya campur yang di dalamnya berisi tanah subur dan dicampur dengan pupuk kandang. Oke, seperti ini. Nah, ini sangat-sangat diperhatikan ya, harus diperhatikan karena apa? Karena ini nanti dasarnya menjadi sumber kehidupan dari timun itu untuk bisa tumbuh dengan subur. Ya, jadi kalau misalnya kita setengah-setengah untuk berkebun, itu pasti hasilnya juga akan setengah-setengah nantinya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini baru langkah awal ya, langkah awal mencampur media kemudian mengisi ke dalam polybag. Nah, kemudian selanjutnya kita akan siram dulu sebelum kita pindahkan tanaman atau semaian dari timun tersebut. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita siapkan media yang sudah dicampur ke dalam polybag, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan penyiraman penuh ke dalam polybag seperti ini. Nah, jadi kenapa saya sarankan untuk melakukan penyiraman penuh di dalam polybag? Agar air ini meresap ke seluruh bagian media yang ada di dalam polybag sebelum dilakukan proses pemindahan semai bibit atau biji timun ke dalam polybag ini. Nah, jadi hal ini saya lakukan pada pagi hari. Kenapa demikian? Karena akan saya diamkan sampai sore hari sehingga saya rasa cukup untuk bisa dilakukan proses pemindahan. Karena seperti yang saya katakan, proses pemindahan bibit-bibit timun atau bibit-bibit lainnya ada baiknya pada sore hari untuk menghindari stresnya bibit-bibit tersebut. Oke, jadi untuk selanjutnya kita coba melihat bibit-bibit timun yang sudah saya siapkan di media semai bibit. Oke, jadi kita lanjut. Nah, jadi ini dia bibit timun yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi ini semaian yang umurnya 10 hari dihitung sejak tanam biji timun. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi semaian ini sudah siap untuk dipindahkan ke dalam media polybag. Nah, kemudian saya sarankan ada baiknya pemindahan semaian ke dalam polybag itu dilakukan pada sore hari karena untuk menghindari stresnya bibit-bibit yang akan dipindahkan. Oke, jadi kita langsung saja lanjut ke proses pemindahan semaian bibit-bibit timun ke dalam polybag yang sudah siap. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pemindahan dari media semai ke dalam polybag ya. Jadi bibit-bibit yang sudah siap untuk dipindahkan kita congkel seperti ini, usahakan agar akarnya
tidak rusak ya teman-teman sekalian. Oke, seperti ini. Kemudian kita letakkan dulu di salah satu wadah. Oke. Nah, jadi ini harus dilakukan hati-hati ya, secara hati-hati agar tidak merusak akar dan tidak sampai patah karena batangnya masih belum cukup kuat. Oke, jadi kita ambil 3 sampel dulu, kemudian kita lanjutkan ke proses penanaman di dalam polybag. Nah, pertama-tama kita buat lubang untuk menanam bibit timun. Oke, kita buat secukupnya saja seperti ini. Nah, ini adalah media yang sudah siap untuk ditanami bibit. Oke. Jadi sesuaikan kedalamannya dengan bibit yang akan kita tanami. Nah, untuk satu lubang saya letakkan atau tanam 2 bibit yang sudah siap ya. Oke, seperti ini. Oke, dan dilakukan seterusnya ya teman-teman sekalian sampai dengan keinginan teman-teman. Kalau misalnya di sini saya buatnya banyak, jadi di sini saya akan selesaikan pekerjaan saya untuk melanjutkan pemindahan bibit-bibit yang sudah siap tanam. Nah, setelah semua bibit dipindahkan ke dalam media polybag, untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan penyiraman dengan alat penyemprot seperti ini. Nah, jadi karena medianya masih basah, kita lakukan penyemprotan sedikit saja untuk tetap menjaga kesegaran daun sehingga besok harinya dipastikan bibit-bibit masih dalam keadaan hidup dan bisa melangsungkan pertumbuhan di media polybag ini dengan bagus dan sudah bisa beradaptasi. Nah, jadi ini dia bibit-bibit timun yang sebelumnya sudah melakukan proses pemindahan dari media semai ke dalam media polybag baru ya teman-teman sekalian. Nah, jadi bisa dilihat perkembangannya sangat bagus sekali karena dalam waktu 4 hari bibit-bibit ini sudah mampu beradaptasi. Nah, bisa dibuktikan dengan tumbuhnya daun. Nah, jika sebelumnya ketika dipindahkan daun hanya ada 2, sekarang sudah berjumlah 3 dan 4. Nah, kemudian untuk penempatan bibit ini saya letakkan di bawah paparan sinar matahari langsung. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa bibit timun sangat tergantung pada paparan sinar matahari agar dapat tumbuh dengan baik. Nah, untuk selanjutnya saya akan lakukan proses pentancapan lanjaran. Nah, jadi lanjaran itu merupakan tiang yang akan saya tancapkan di samping dari bibit timun ini sebagai pegangan ketika bibit timun tumbuh lebih dewasa lagi. Nah, jadi untuk video penanaman bibit timun diawali dari semai biji, kemudian pindah media, kemudian perkembangannya seperti apa. Saya rasa cukup sampai di sini dan saya rasa teman-teman dapat mempraktekkan dengan mudah. Oke, jadi buat teman-teman
yang baru bergabung, silahkan diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video terbaru. Kemudian buat teman-teman yang belum klik tombol loncengnya, silahkan diklik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, jadi seperti apa perkembangan lebih lanjut, saya akan update di video part 2. Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman sehobi. Kemudian untuk diskusi, kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke, jadi untuk video saya rasa cukup dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, see you.